menjadi pecahan biasa, yaitu 2/1 dibagi 1/3. Setelah itu, karena kedua-duanya sudah menjadi pecahan biasa, kita tanda bagi, kita rubah menjadi, kita bikin lagi 2/1, bagi, kita rubah menjadi tanda kali, dan 1/3 kita balikkan menjadi 3/1. Jadi 2 dibagi 1/3 sama dengan 2/1 dibagi 1/3 sama dengan 2/1, tanda bagi kita rubah menjadi tanda kali, dan 1/3 kita balikkan menjadi 3/1. Setelah itu kita lihat kalau ada yang bisa kita sederhanakan, kita sederhanakan dulu. 2 dengan 1 tidak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dalam Matematika Mudah. Pada video sebelumnya kita telah membahas tentang perkalian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pembagian bilangan bulat dengan pecahan biasa. Untuk caranya, yaitu bilangan bulatnya kita rubah dulu menjadi pecahan berpenyebut 1. Lalu tanda pembagi kita rubah menjadi kali, dan pecahan pembaginya kita balikkan. Kalau 1/3 menjadi 3/1, 2/4 menjadi 4/2. Setelah itu, setelah kita rubah menjadi tanda kali, lalu kita selesaikan. Kalau ada yang bisa kita sederhanakan, kita sederhanakan dulu. Kalau tidak ada bisa kita sederhanakan, langsung saja kita kalikan pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita bahas ke contoh soal yang pertama, yaitu 2 dibagi 1/3. Langkah yang pertama, 2 kita rubah menjadi pecahan biasa, yaitu 2/1 dibagi 1/3. Setelah itu, karena kedua-duanya sudah menjadi pecahan biasa, kita tanda bagi, kita rubah menjadi, kita bikin lagi 2/1, bagi kita rubah menjadi tanda kali, dan 1/3 kita balikkan menjadi 3/1. Jadi 2 dibagi 1/3 sama dengan 2/1 dibagi 1/3 sama dengan 2/1, tanda bagi kita rubah menjadi tanda kali, dan 1/3 kita balikkan menjadi 3/1. Setelah itu kita lihat kalau ada yang bisa kita sederhanakan, kita sederhanakan dulu. 2 dengan 1 tidak bisa, 1 dengan 3 tidak bisa. Lalu tinggal kita kalikan pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. 2 dikali 3, 6, per 1 dikali 1 atau penyebut dikali penyebut. 1 kali 1, 1. 6/1 sama dengan 6. Jadi 2 dibagi 1/3 sama dengan 6. Yaitu caranya 2 dibagi 1/3 sama dengan 2, kita rubah menjadi 2/1 dibagi 1/3. Untuk menyelesaikannya, tanda bagi kita rubah menjadi tanda kali, 2/1 dikali 1/3 kita balikkan menjadi 1/3 menjadi 3/1. Jadi 2/1 dikali 3/1. Lalu tinggal kita kalikan pembilang kali pembilang per penyebut dikali penyebut. 2 dikali 3, 6, per 1 dikali 1, 1. 6/1 sama dengan 6. Jadi untuk soal yang pertama, 2 dibagi 1/3 sama dengan 6. Bisa dipahami ya adik ya untuk contoh yang pertama. Kita lanjut untuk contoh yang kedua, yaitu 3 dibagi 2/5. 3 dibagi 2/5.
Yaitu caranya 3 kita rubah menjadi pecahan biasa, berarti 3/1 dibagi 2/5. Untuk menyelesaikan pembagian 3/1 dibagi 2/5, 3/1-nya tetap kita tulis. Tanda bagi berubah menjadi tanda kali, dan 2/5 kita balikkan menjadi 5/2. Pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. 2/5 kita balik menjadi dia 5/2. Setelah itu kita lihat kalau ada yang bisa kita sederhanakan, kita sederhanakan dulu. Kalau tidak ada, langsung kita kalikan pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. Kita lihat 3 dengan 2 tidak bisa kita sederhanakan. 1 dengan 5 juga tidak bisa. 3 dengan 1 juga tidak bisa. 5 dengan 2 juga tidak bisa. Karena tidak bisa, langsung saja kita kalikan. 3 dikali 5 atau pembilang dikali pembilang. 3 dikali 5, 15 per 1 kali 2, 2. 15/2. Karena pembilang lebih besar daripada penyebut, kan maka kita jadikan dia pecahan campuran. 2 kali berapa ya hasil mendekati 15? Yaitu 2 kali 7. 2 kali 7, 14. 15 dikurang 14, 1/2. Jadi 3 dibagi 2/5 sama dengan 71/2. Yaitu caranya 3 dibagi 2/5 sama dengan, kita rubah menjadi 3/1 dibagi 2/5. 3/1 dibagi 2/5 sama dengan 3/1. Tanda bagi kita rubah menjadi tanda kali. 2/5 kita balikkan. 2 menjadi penyebut, 5 menjadi pembilang. 2/5 jadi 5/2 atau kita balikkan. 3/1 dikali 5/2. Karena tidak ada yang bisa kita sederhanakan, langsung saja pembilang kali pembilang. 3 dikali 5, 15 per 1 dikali 2, 2. 15/2. Karena pembilang lebih besar daripada penyebut, bisa kita jadikan dia pecahan campuran. 2 kali berapa yang hasil mendekati 15? Yaitu 2 kali 7. 2 kali 7, 14. 15 dikurang 14, 1/2. Jadi 3 dibagi 2/5 sama dengan 71/2. Bisa dipahami ya adik ya untuk contoh 1 dan contoh yang kedua. Kita lanjut untuk pembahasan contoh yang ketiga, yaitu 5 dibagi 3/7. 5 dibagi 3/7 sama dengan 5/1 dibagi 3/7. 5/1 dibagi 3/7. Lalu karena di sini bagi, kita rubah menjadi tanda kali. 5/1 dikali 3/7 kita balikkan menjadi 7/3. Kita rubah posisinya. 5/1 dikali 7/3. Kita lihat dulu, kalau ada yang bisa kita sederhanakan, kita sederhanakan. Kalau tidak ada, langsung saja kita kalikan pembilang kali pembilang per penyebut dikali penyebut. 5 dengan 3 tidak bisa. 1 dengan 7 juga tidak bisa. 5 dengan 1 juga nggak bisa. 7 dengan 3 juga tidak bisa. Karena itu langsung saja kita kalikan. 5 dikali 7, 35. 1 dikali 3 atau penyebut dikali penyebut, 3. 35/3. Karena pembilang lebih besar daripada penyebut, maka kita jadikan dia pecahan campuran. 3 kali berapa ya hasil mendekati 35? 3 kali 10, 30. 3 kali 11, 33. Berarti 11 kita buat. 11 dikali 30, 11 dikali 3, 33. 35 dikurang 33, 2/3. Jadi 5 dibagi 3/7 sama dengan 11, 2/3. Jadi untuk soal nomor 3, 5 dibagi 3/7 sama dengan 5/1 dibagi 3/7 sama dengan 5/1 bagi, kita rubah menjadi tanda kali. 3/7 kita balikkan menjadi 7/3 atau kita ganti posisinya. Pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang.
5/1 dikali 7/3. Kita lihat karena tidak ada yang bisa kita sederhanakan, langsung saja kita kalikan pembilang kali pembilang per penyebut dikali penyebut. 5 dikali 7, 35. Dikali 1 dikali 3, 3. 35/3 sama dengan 3 kali berapa yang mendekati 35? Yaitu 11. 11 dikali 3, 33. 35 dikurang 33, 2/3. Jadi, untuk soal nomor 3, 5 dibagi 3/7 sama dengan 11, 2/3. Kita lanjut untuk pembahasan contoh yang keempat, yaitu 4 dibagi 2/3. 4 dibagi 2/3 sama dengan 4. Kita rubah menjadi 4/1. Dibagi 2/3. Untuk menyelesaikan pembagian pecahan, kita rubah tandanya. Bagi kita rubah menjadi tanda kali. 2/3 kita rubah menjadi 3/2. Atau kita balikkan, pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Setelah itu, sebelum kita kalikan, kita lihat dulu. Kalau ada bisa kita sederhanakan, kita sederhanakan. Kita lihat 4 dengan 2. Bisa kita sederhanakan. 1 dengan 3 tidak bisa. Berarti 4 dan 2 kita sederhanakan. 4 bagi 2, 2. 2 bagi 2, 1. Lalu setelah kita sederhanakan, tinggal kita kalikan pembilang kali pembilang per penyebut dikali penyebut. 2 dikali 3, 6. Per 1 kali 1, 1. 6/1 sama dengan 6. Jadi 4 dibagi 2/3 sama dengan 6. Jadi untuk soal nomor 4, 4 dibagi 2/3 sama dengan 4. Kita rubah menjadi 4/1 dibagi 2/3. Untuk menyelesaikan pembagian, kita rubah tandanya menjadi kali. 4/1 dikali 2/3 kita balikkan menjadi 3/2. 4/1 dikali 3/2. Lalu tinggal kita kalikan pembilang kali pembilang per penyebut dikali penyebut. 4 dikali 3, 1 kali 2. Karena ada yang bisa kita sederhanakan, kita sederhanakan dulu. 2 dengan 4. 4 dibagi 2, 2. 2 dibagi 2, 1. Lalu kita kalikan. 2 dikali 3, 6. 1 dikali 1, 1. 6/1 sama dengan 6. Jadi 4 dibagi 2/3 sama dengan 6. Bisa dipahami ya adik-adik ya, untuk contoh 1, 2, 3, dan contoh yang keempat, yaitu pembagian bilangan bulat dengan pecahan biasa. Yaitu caranya bilangan bulatnya menjadi, kita rubah menjadi pecahan berpenyebut 1, 2, 2/1. Soal nomor 2, 3 menjadi 3/1. Soal nomor 3, 5 menjadi 5/1. 4 menjadi 4/1. Setelah kita rubah menjadi pecahan berpenyebut 1, lalu untuk bagi, kita selesaikan, kita rubah bagi menjadi tanda kali. Lalu bilangan pembaginya kita balikkan pecahan biasanya. 1/3 menjadi 3/1. 2/5 menjadi 5/2. 3/7 untuk soal nomor 3 menjadi 7/3. Untuk contoh yang keempat, 2/3 menjadi 3/2. Lalu sebelum kita kalikan pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut, kita lihat dulu. Kalau ada yang bisa kita sederhanakan, kita sederhanakan. Seperti contoh yang keempat bisa kita sederhanakan, yaitu 4 dengan 2. Setelah kita sederhanakan, tinggal kita kalikan pembilang kali pembilang per penyebut dikali penyebut. Setelah itu, kalau hasilnya pembilang lebih besar daripada penyebut, kita jadikan dia pecahan campuran. Untuk lebih jelasnya, cara merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, silahkan adik-adik tonton lagi video kita yang sebelumnya. Masih banyak contoh-contoh cara merubahnya. Oke, untuk lebih paham dan jelasnya adik-adik, kita coba lagi 2 buah contoh soal, yaitu pembagian bilangan bulat dengan pecahan biasa. Sekali itu nanti kita coba 2 buah soal latihan untuk melihat adik-adik paham atau tidaknya tentang pembelajaran video kita kali ini, yaitu contoh soal yang ke-5. Contoh soal yang ke-5, kita coba soalnya.
10 dibagi 4/5. 10 dibagi 4/5. Caranya 10 kita rubah menjadi pecahan biasa. 10/1 dibagi 4/5. 10/1 dibagi 4/5. 10/1 dibagi 4/5 sama dengan 10/1 bagi, kita rubah menjadi tanda kali. 4/5 kita balikkan menjadi 5/4. Yaitu pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. 4/5 menjadi 5/4. Jadi setelah itu kita lihat dulu. Kalau ada yang bisa kita sederhanakan, kita sederhanakan. Kalau tidak ada yang bisa, langsung saja kita kalikan. 10 dengan 4 bisa kita sederhanakan. 1 dengan 5 tidak bisa. Maka kita sederhanakan dulu. 10 dengan 4, yaitu sama-sama kita bagi 2. 10 bagi 2, 5. 4 dibagi 2, 2. Lalu kita kalikan pembilang kali pembilang per penyebut dikali penyebut. 5 dikali 5, 25. Per 1 dikali 2, 25 per 2. Karena pembilang lebih besar daripada penyebut, maka bisa kita jadikan dia pecahan campuran. Kita cari 2 kali berapa yang hasil mendekati 25. 2 kali 10, 20. 2 kali 11, 22. 2 kali 12, 24. Berarti 12. 2 kali 12, 24. 25 kurang 24, 1/2. Jadi 10 dibagi 4/5 sama dengan 12, 1/2. Yaitu 10 dibagi 4/5 sama dengan 10/1 dibagi 4/5. 10/1 bagi, kita rubah menjadi tanda kali. 4/5 kita balikkan menjadi 5/4. Lalu 10 dan 4 sama-sama kita sederhanakan. Sama-sama kita bagi 2. 10 bagi 2, 5. 4 dibagi 2, 2. Lalu kita kalikan 5 dikali 5, 25. 1 dikali 2, 2. 25/2 sama dengan 2 kali berapa yang hasil mendekati 25, yaitu 12. 2 dikali 12, 24. Lalu 24 dikurang 25 kurang 24, 1/2. Jadi 10 dibagi 4/5 sama dengan 12, 1/2. Bisa dipahami ya adik ya untuk contoh yang ke-6. Kita lanjut untuk contoh yang terakhir pada video kali ini, yaitu contoh yang ke-6, yaitu 15 dibagi 3/8. 15 dibagi 3/8. 15 dibagi 3/8 sama dengan 15/1 dibagi 3/8. 15 dibagi per 1 dibagi 3/8 sama dengan 15/1 kali 8/3. Kita lihat, kalau ada bisa kita sederhanakan dulu. Yaitu bagi berubah menjadi tanda kali, 3/8 kita balik menjadi 8/3. Kita lihat, kalau ada bisa sederhanakan, kita sederhanakan. 15 dengan 3 sama-sama bisa kita bagi 3. 3 bagi 3, 1. 15 bagi 3, 5. Lalu setelah kita sederhanakan, 1 dengan 8 tidak bisa. Lalu tinggal kita kalikan. 5 kali 8, 40. Per 1 dikali 1, 1. Jadi 40/1 sama dengan 40. Jadi 15 dibagi 3/8 sama dengan 40. Jadi caranya 15 dibagi 3/8 sama dengan 15/1 dibagi 3/8 sama dengan 15/1 dikali 8/3. Kita lihat, kalau ada yang bisa kita sederhanakan, kita sederhanakan dulu. 15 dengan 3 bisa sama-sama kita bagi 3. 15 bagi 3, 5. 3 bagi 3, 1. Lalu 8 dengan 1,
tidak bisa kita sederhanakan. Karena sudah bisa kita sederhanakan 15 dan 3, tinggal kita kalikan lagi pembilang kali pembilang per penyebut dikali penyebut. 5 dikali 8, 40. 1 dikali 1, 1. 40 per 1 sama dengan 40. Jadi 15 dibagi 3 per 8 sama dengan 40. Bisa dipahami ya adik ya, untuk contoh soal 1 sampai dengan contoh soal yang ke-6, yaitu pembagian bilangan bulat dengan pecahan biasa. Tetapi kalau ada adik yang masih ragu, silakan tonton video kita lagi dari awal. Tetapi kalau ada yang masih perlu ditanyakan, silakan tuliskan pertanyaan adik-adik di kolom komentar di bawah tentunya. Kita lanjut lagi 2 buah soal latihan. Silakan adik-adik kerjakan dulu di kertas buramnya juga boleh, di buku latihannya juga boleh. Kalau sudah tahu jawabannya, jangan lupa dituliskan di kolom komentar kita di bawah tentunya. Soal latihan kita yang pertama yaitu tiga dibagi 6 per 8. Soal yang kedua, 4 dibagi 2 per 3. Sudah ada dari bar dulu. 1 per 3. Silakan adik-adik kerjakan dulu 2 buah soal kita, latihan kita, yaitu soal yang pertama 3 dibagi 6 per 8. Dan soal yang kedua 4 dibagi 1 per 3. Silakan kalau sudah tahu jawabannya, tuliskan di kolom komentar di bawah kita tentunya. Demikian dulu pembahasan soal kita kali ini, yaitu pembagian bilangan bulat dengan pecahan biasa. Mudah-mudahan video kita kali ini bermanfaat, bisa terus membantu proses belajar adik-adik juga tentunya, sehingga adik-adik semakin semangat dan berprestasi juga tentunya. Dukung terus channel pendidikan kita ini supaya bisa terus berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe-nya juga. Dan jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya biar semakin banyak orang yang bisa belajar bersama-sama dengan kita tentunya. Sampai berjumpa di video kita selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika mudah.